Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jericho Wellen Shevchenko. Saya dari Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 1007. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gerinda dan proses abrasif lainnya dari mata kuliah proses manufaktur. Di sini langsung aja hasil pembelajarannya. Secara umum, tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan komprehensif tentang dasar-dasar proses pemesinan, forming, molding, metrologi, dan analisis sistem manufaktur. Kemudian, ini ada istilah grinding itu gerinda, abrasif itu abrasif, bonding itu perekat. Langsung aja ke pemesinan abrasif. Pemesinan abrasif ini yaitu pemotongan material dengan menggunakan material abrasif yang direkatkan pada sebuah roda. Kemudian proses ini penting karena bisa untuk berbagai material logam dan non-logam. Nah, pada proses abrasif ini umumnya digunakan untuk finishing. Proses abrasif yang umum adalah gerinda, serta ada yang lain, yaitu seperti banding lapping, super finishing, polishing, dan buffing. Kemudian di sini ada gerinda. Gerinda adalah proses pemotongan menggunakan material abrasif pada roda yang berputar cepat. Di sini ada perbedaan gerinda dan milling, yaitu granular granular abrasif lebih kecil dan banyak kecepatan potong lebih tinggi, orientasi granular, acak dan material abrasif bersifat self-sharpening. Kemudian ada roda gerinda terbuat dari material abrasif seperti aluminium oksida. Kemudian ada silikon karbida, serta kubik baron nitroda atau CBN atau intan. Perekatnya ini bisa vitrified atau dan silicide, rubber-cyanide, salak atau metallic bond. Strukturnya ini terdiri dari granular abrasif, perekat, dan pori-pori atau celah udara. Spesifikasi roda gerinda. Spesifikasi roda gerinda konvensional mencakup tipe abrasif, aluminium oksida, C, silikon, karbida. Kemudian ukuran butiran ini kasar dan halus. Tingkat kekerasan ini ada A itu lunak dan Z itu keras. Struktur 1 itu padat dan struktur 15 itu terbuka. Dan jenis ikatan misal B itu resinoid dan V itu vitrified. Dan ini di sini ada yang spesifikasi roda gerinda 2, yaitu untuk roda intan dan kubik baron nitroda, spesifikasi mencakup kedalaman abrasif modifikasi ikatan. Jenis ikatannya ini ada berisin, M itu metal, V itu vitrified, konsentrasi grade, ukuran butiran, dan tipe abrasif. Ada D itu intan, kemudian B itu kubik baron nitroda. Lanjut ke bentuk roda gerinda. Roda gerinda tersedia dalam berbagai bentuk untuk aplikasi yang berbeda. Nah, di sini ada bentuk-bentuknya, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada parameter proses gerinda. Ini meliputi kecepatan permukaan roda. Di sini ada rumusnya. Kemudian ada pemotongan material dan panjang kotak efektif. Ada kemudian lanjut aksi granular. Nah, pada aksi granular ini ada tiga, yaitu cutting membentuk chip, plowing itu deformasi,
deformasi material tanpa pemotongan, dan ada yang terakhir itu ada rubbing atau gesekan permukaan. Jenis-jenis gerinda permukaan bervariasi berdasarkan orientasi spindle. Horizon bisa horizontal dan vertikal. Kemudian gerakan meja kerja itu bolak-balik atau berputar. Lanjut ke mesin gerinda permukaan dan gerinda silindris. Sini ada mesinnya. Seperti komponennya ini seperti well guard. Di sini ada invet, warp speed, kemudian ada crossfit, grinding well, dan ada bat juga. Di sini di gerinda silindris terbagi menjadi eksternal, mengurangi diameter, dan internal ini ada memperbesar diameter lubang. Komponennya di sini sudah terlihat ada komponennya, beberapa komponen. Kemudian lanjut ke jenis gerak makan gerinda silindris eksternal. Di sini ada dua, yaitu tapered feed dan plumb cut. Lungkat ini masuk langsung. Kemudian trace feed ini melintasi panjang benda kerja. Lanjut ke eksternal, cantrus grinding. Eksternal cantrus grinding tidak menggunakan senter benda kerja di topeng roda gerinda, topeng pengatur, dan race blade. Internal centerless grinding. Internal internal centerless grinding ini untuk mengelilingi bagian dalam benda kerja maupun di topang roda, pengatur, dan support rolls. Nah, pada crab feed grinding adalah gerinda dengan kedalaman pemotongan besar, namun kecepatan makan rendah, 1.000 sampai 10.000 kali lebih dalam dari konvensional. Manfaatnya, volume pemotongan besar, akurat untuk permukaan terbentuk dari suhu permukaan berkurang, dan suhu permukaan berkurang. Kemudian di sini adalah proses abrasif lainnya. Itu ada honing. Honing menggunakan batangan abrasif untuk finishing sebagai dalam mesin. Misal ada silinder dan hidrolik menghasilkan kehalusan 12. Proses abrasif lainnya. Yang kedua, ini looping menggunakan suspensi abrasif sangat kecil, looping compound untuk kehalusan permukaan tinggi seperti lensa optik atau bearing. Kemudian adalah proses abrasif lainnya, ada super finishing, polishing, dan buffing. Super finishing ini mirip honing, tapi struknya lebih pendek, 5 mm. Kemudian frekuensinya lebih tinggi, 1.500 stroke per min. Kemudian tekanan lebih rendah, kurang dari 0,25 MPa. Dan kecepatan benda kerja lebih rendah, 15 M per menit. Nah, lanjut ke polishing untuk menghilangkan stretch dan bari. Menggunakan roda gerinda terbuat dari kanvas, leather, felt, or paper, dan kecepatannya itu kurang lebih 2.300 M per min. Kemudian di sini ada buffing. Buffing ini hampir mirip dengan polishing, tapi untuk membuat permukaan lebih mengkilap dan menarik. Kemudian ada proses abrasif lainnya, 5. Nah, ini ada tabel perhitungan dari semua proses abrasif yang sudah kita bahas tadi. Mungkin itu tadi ringkasan tentang gerinda dan proses abrasif lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.